guys. Assalamualaikum. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Aini. Saya perwakilan dari Khobar Miftahul Haq. Di tantangan bulan Juli kali ini, saya akan memaparkan sebuah esai dari novel karya Terelie yang berjudul Rindu. Terelie merupakan salah satu penulis novel fiksi yang sudah tidak diragukan lagi kemahirannya. Setiap karyanya selalu memiliki ciri khas dan meninggalkan kesan bagi para pembacanya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai judul buku yang mendapatkan label bestseller dan juga tinggi antusias pembaca untuk menghadiri seminar kepenulisan bersama Darwis Terelie. Dan Rindu merupakan salah satu karya terbaiknya. Rindu adalah novel ke-20 yang ditulis oleh Darwis Terelie pada Oktober 2014 lalu. Novel setebal 544 halaman ini menyuguhkan cerita yang terbilang unik. Novel yang bertemakan cinta, keluarga, dan perjuangan ini menceritakan kisah perjalanan sebuah kapal yang pergi haji dengan latar pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1938. Satu perjalanan dengan 5 kisah mengharukan tentang masa lalu yang memilukan, tentang kebencian pada seorang yang seharusnya disayangi, tentang kehilangan kekasih hati, tentang cinta sejati, dan tentang kemunafikan. Sinopsis ini sangat menarik dan tak heran banyak orang yang membeli novel tersebut karena jatuh hati pada sinopsisnya. Potongan dari sinopsisnya antara lain yaitu, apalah arti memiliki jika diri kami sendiri bukan milik kami? Dan apalah arti cinta ketika kami menangis terluka atas perasaan yang seharusnya indah? Novel yang hampir keseluruhan menceritakan tentang kehidupan selama berbulan-bulan di atas kapal dengan alur maju pada awalnya emang cukup membosankan. Namun cerita mulai terlihat menarik ketika permasalahan mulai dimunculkan. Nah, penulis membawakan alur cerita disertai dengan keceriaan dan keluguan sepasang kakak adik yang bernama Anna dan Elsa. Nah, pembaca juga menyuguhkan berbagai karakter yang sungguh menarik. Di dalam cerita ini, pembaca juga mungkin akan jatuh cinta pada tokoh Ambo Uleng. Di sepertiga awal cerita, pertanyaan pun muncul dari seorang guru mengaji dalam kapal. Bonda Upe, aku adalah seorang mantan cobek. Apakah mungkin Allah mengizinkan aku untuk menginjakkan kaki di dalam tanah suci ini? Pertanyaan ini dijawab dengan bijak oleh Gurata. Kisah lampau mengenai Bonda Upe akan membuat para pembaca tersentuh melalui masa lalunya yang silam, melalui suaminya yang menerimanya apa adanya, dan melalui jawaban bijak dari sang ulama, yaitu Gurata. Nah, pembaca dibuat terkejut oleh pertanyaan kedua karena pertanyaan kedua berasal dari tokoh yang terlihat sempurna di kehidupannya, yaitu Daeng Adipati. Ia bertanya tentang bagaimana menghapus kebencian yang sudah ada di dalam dirinya selama bertahun-tahun kepada seseorang yang seharusnya ia sayangi. Dan sampai bagian tengah cerita, penulis menyuguhkan kisah cinta dari sudut pandang yang berbeda dari biasa. Bukan kisah cinta mengenai sepasang insan muda, melainkan kisah cinta sejati sepasang kakek nenek, sehidup semati. Pertanyaan ketiga muncul dari Mbah Kakung, seorang yang memiliki usia paling tua di kapal, seseorang yang memiliki kisah cinta yang sungguh romantis dengan pasangan dan tengah menepati janjinya terhadap istrinya, yaitu untuk pergi haji bersama. Pertanyaan keempat berkisah tentang cinta Ambo Uleng yang manis sekaligus mengharukan. Kami tidak pernah berbicara walau sepatah kata apapun. Aku tidak berani menatapnya kalau berpapasan. Dia menunduk, aku tahu kami saling menyukai. Nah, memasuki akhir cerita, perjalanan diwarnai dengan kisah perampokan kapal. Penulis mampu membawa tegang pembaca
Kemudian pertanyaan kelima muncul. Pertanyaan datang dari seorang ulama sendiri yang telah menjawab 4 pertanyaan tersebut. Ia menyimpan satu pertanyaan tentang kemunafikan. Bagaimana pendapat pada akhir cerita tersebut? Cara penyampaian jawaban yang akan disajikan secara tersirat dan penuh makna seperti epilog yang tidak terduga merupakan salah satu hal yang menjadi penutup kisah perjalanan panjang tersebut. Nah, Dan Rindu merupakan salah satu novel yang terbilang unik karena penulis mampu menyajikan cerita yang apik dengan latar yang tidak biasa dijumpai. Novel ini dapat dibaca untuk berbagai kalangan, baik muda maupun dewasa. Mengingat nilai moral yang sangat banyak ditemui dalam novel ini, bukan tereli namanya jika karyanya tidak membekas kepada para pembaca, juga menyirat moral yang tinggi, serta mudah dimengerti dan merupakan salah satu ciri khas penulis. Dibanding dengan buku yang lain yang mengaitkan tema agamis ke dalam novel non-fiksinya, kelebihan Terelie itu yaitu gaya penulisan dan penyampaian moralnya. Walaupun cara penulisannya tidak dominan pada sisi agamis, namun lebih merasakan sisi agamisnya. Kekurangan dari novel ini yaitu awal cerita yang sangat membosankan. Terlepas dari itu, novel ini sangat saya sarankan untuk dibaca karena selain dari aspek pesan moral yang disampaikan oleh penulis, novel ini mampu membawa pembaca larut dalam cerita dan menikmatinya. Nah, mungkin itu paparan yang saya sampaikan melalui esai dari novel Terelie yang berjudul Rindu. Terima kasih.